Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang web framework. Secara spesifik, web framework yang kita bicarakan adalah web framework yang menggunakan MVC pattern. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan latar belakang dari mengapa menggunakan web framework menjadi salah satu pilihan dalam mengembangkan aplikasi web. Anda juga diharapkan untuk mampu menggunakan web framework yang kontemporer atau yang baru ya, yang populer, yang saat ini lagi in. Ada 3 subtopik yang akan dibicarakan pada sesi ini. Yang pertama adalah motivasi. Yang kedua, kita akan membicarakan mengenai MVC pattern, architectural pattern. Dan yang terakhir adalah web framework. Mari kita mulai. Kita akan mulai dari subtopik yang pertama, terkait motivasi. Mengapa sih web framework itu sekarang semakin common dipakai? Untuk memahami tentang subtopik ini, kita akan flashback sedikit ke zamannya dinosaurus ya, ke zaman bahola gitu ya maksud saya. Ketika development team biasanya mengembangkan komponen-komponen sendiri yang mereka kembangkan dari nol gitu ya, dari from zero to hero gitu, dari project ke project. Jadi biasanya dari project satu mereka akan kembangkan initial komponennya, kemudian nanti ketika mereka punya project yang kedua, biasanya komponen tadi itu dibawa ya, toolkit tadi dibawa untuk mengerjakan project yang kedua, lalu dibawa lagi ke project yang ketiga, dan seterusnya. Biasanya komponen ini dikembangkan berdasarkan experience mereka atau pengalaman mereka. Oh, saya waktu bikin kayak gini, ternyata dampaknya seperti ini, maka komponen saya harus begini. Gitu. Jadi biasanya berdasarkan experience, tapi experience yang positif dampaknya. Kemudian semakin sering komponen ini dibawa ke satu project ke project yang lain ke project yang lain, itu biasanya dia akan semakin mature, semakin matang, fiturnya semakin rich, semakin kaya akan feature, dan biasanya semakin teruji ya, semakin semakin apa dia stable ya, semakin stable, proven ya, terbukti karena dari project ke project sudah dipakai ya, terbukti bermanfaat dan mencapai tujuannya ya, efektif ya. Kemudian production ready, yang terakhir itu production ready artinya ya siap untuk dipakai pada aplikasi atau sistem-sistem atau project-project yang serius ya, yang dealnya serius. Jadi itu zaman dahulu. Persoalannya adalah biasanya komponen-komponen yang dihasilkan itu tidak punya standards atau tidak mengikuti convention. Convention itu kesepakatan ya, atau tidak memiliki aturan-aturan yang saling disepakati. Jadi kalau misalnya komponen dari tim satu, ya, development team satu, mau dipakai di development team 2 misalnya, itu karena nggak punya standards, maka biasanya akan sulit dipakai. Jadi sulit di-share ya, sulit di-share karena nggak pakai standards. Kemudian pendekatan-pendekatannya mungkin lain ya, maksud saya lain ini benar-benar lain gitu ya, sehingga sangat sulit untuk diadopsi ketika mau dipakai di tempat lain. Kemudian biasanya komponen ini dipakai di tim itu sendiri. Jadi misalnya komponen yang dikembangkan oleh tim satu, ya itu akan dipakai oleh tim satu terus ya. Biasanya tidak dipakai oleh tim yang dua karena mungkin ya perspektifnya berbeda, convention-nya berbeda ya, rules-nya beda, standard-nya nggak ada yang ikut. Jadi totally different, distinct gitu ya. Distinct itu berbeda. Kemudian biasanya kalau ada pegawai baru, bukan pegawai baru ya, developer baru yang masuk, itu butuh waktu untuk learn yang lebih lama karena mungkin dia dulunya menggunakan pendekatan yang lain, kemudian ketika masuk ke development team yang baru ya, dia akan perlu belajar komponen yang baru ya, bentuk komponen yang baru, cara kerjanya, pola pikir, dan lain sebagainya. Itu adalah problems-nya. Seiring waktu berjalan, community dari specific language kemudian mengembangkan suatu mekanisme ya, bekerja sama mengembangkan suatu mekanisme sehingga gimana caranya supaya development proses dari
pengembangan web ya, ini secara spesifik kita ngomongin pengembangan web, itu bisa reduce ya, bisa bisa lebih enak lah ya, dan bisa fokus ke uh, bisnisnya ya, bisnis yang mau dicapai itu apa. Jadi tidak lagi memikirkan komponen yang dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang paling simple ke yang paling kompleks. Misalnya gini, hampir di semua web application itu punya mekanisme untuk autentikasi. Autentikasi itu untuk memastikan apakah user ini memang user ini ya. Jadi biasanya kita menggunakan username password atau misalnya menggunakan PIN atau menggunakan token macam-macam. Nah, mekanisme itu karena di semua atau majority lah ya, itu membutuhkan, maka bisa saja dikembangkan suatu mekanisme autentikasi yang generik, lalu bisa dipakai di project manapun. Jadi itu yang mau dikejar ya. Jadi supaya development team itu nggak lagi perlu harus ngembangin authentication komponen sendiri, cukup pakai aja yang sudah ada, kemudian dia tinggal integrate ke project dia, ya disesuaikan, tweak sedikit, udah jalan, bisa main, gitu ya. Nah, contohnya adalah kalau di PHP ini ada namanya PHP Fig. Jadi mereka merilis standards yang kemudian ya, standards yang kemudian diimplementasikan oleh berbagai developer. Kemudian developer tersebut mengembangkan komponen-komponen merujuk ke standar ini. Standar yang dikembangkan oleh PHP Fig, namanya standarnya PSR namanya ya. PSR 3, PSR macam-macam ya. 11 macam-macam. Jadi itu contohnya, lalu dikembangkanlah komponen-komponen yang mengikuti standar ini, lalu kalau ada project baru ya dia tinggal lihat ya, saya butuh komponen yang kompatibel dengan PSR 4 misalnya. Oh ya udah tinggal cari yang mana yang kompatibel dengan PSR 4, dia bisa adopt ke projectnya ya, terus tinggal tinggal pakai modifikasi kalau dia butuh, tapi biasanya itu nggak perlu ya, dia tinggal configure sedikit, udah bisa jalan. Itu contohnya. Kita akan masuk ke subtopik yang kedua mengenai model view controller architectural pattern. Jadi MVC itu adalah model view controller. Ini termasuk salah satu dari architectural pattern. MVC biasanya diaplikasikan pada atau diterapkan pada aplikasi-aplikasi yang di dalamnya ada aspek GUI-nya atau Graphical User Interface. Misalnya pada aplikasi berbasis web, aplikasi desktop, dan aplikasi mobile. Ada banyak varian dari MVC, nanti Anda bisa coba explore seperti apa varian dari MVC, apa-apa saja gitu ya. Pada dasarnya, MVC menekankan pada pemisahan responsibility dari komponen. Jadi komponen itu bisa dikategorikan menjadi 3 bagian. Apakah dia itu tergolong model, apakah tergolong view, apakah tergolong controller. Jadi antara 3 ini ya, apakah dia model, M, kemudian apakah dia view, V-nya, kemudian apakah dia controller atau C-nya. Jadi relasi dari ketiga jenis komponen ini kemudian dirangkai sedemikian rupa sehingga terbentuklah sebuah web application atau aplikasi-aplikasi yang ada aspek GUI-nya lah gitu ya, secara umum. Kita akan coba bahas sedikit tentang bagaimana sih cara kerja MVC ya, secara umum saja. Jadi diawali dari view. Jadi view ini adalah komponen yang bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan user. Jadi kalau misalnya user mau ngeklik tombol, user mau mengisi formulir misalnya ya, ngeklik link, itu semua tampilannya ada di view, atau yang berkaitan dengan presentation itu ada di view. Kemudian setelah user berinteraksi dengan view, ada kemungkinan tergenerate sebuah request. Misalnya user ini mau melakukan registrasi. Form registrasinya ada di view. Kemudian setelah disubmit formulirnya, maka akan tercreate sebuah request ke controller. Jadi sampai di sana si controller akan memeriksa ya, oh usernya mau A, B, C, D gitu ya, oh mau registrasi gitu ya. Inputnya adalah nama, nomor KTP, bla 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 bla. Kemudian dari situ controller akan memilih model mana yang relevan terhadap proses registrasi. Oh cocoknya ke model namanya registrasi juga, nih kebetulan sama ya.
ya dia akan gunakan itu untuk menyimpan data baru, karena registrasi adalah menambah data baru, ya. Kemudian setelah tersimpan melalui bantuan model, si controller akan memilih apa yang selanjutnya akan dilakukan. Oh, saya akan tampilkan halaman sukses, ya, karena berhasil registrationnya berhasil. Dia akan tampilkan halaman sukses, berhasil, selamat, sudah terdaftar gitu ya. Dia akan pilih view-nya, kemudian dia akan mengattach datanya ke dalam atau model ke dalam view, lalu akan dikirimlah respons ke user ya, kemudian user akan lihat, oh ya berhasil, oke, tepuk tangan gitu ya. Itu contoh secara umum yang simple sekali. Kita akan lihat satu-satu. Kita mulai dari model. Model merepresentasikan bisnis data atau record atau states yang perlu disimpan tentunya. Biasanya actual tempat penyimpanannya adalah persistent storage berupa bisa database, bisa external services ya. Nanti external service ini yang nyimpan gitu. Kemudian biasanya dalam model itu ada field ya. Fieldnya tentu berrelasi dengan ada relasinya ya, berhubungan dengan struktur data yang sebenarnya ya dalam bentuk persistent storage. Kemudian selain field-fieldnya ada juga metode-metode atau fungsionalitas yang berkaitan dengan data tersebut. Misalnya untuk nge-save, untuk ngupdate, untuk nge-remove, ada juga untuk melakukan spesifik operation yang tentu berelasi dengan modelnya. Berikut adalah beberapa pattern yang secara spesifik biasanya dipakai pada komponen-komponen yang merepresentasikan model. Yang pertama active record, ini contohnya di Yi yang pakai active record, kemudian Laravel juga menggunakan active record, Django juga menggunakan active record kalau nggak salah ya. Kemudian ada data mapper ini contohnya Doctrine kalau nggak salah. Kemudian ada data gateway dan masih banyak yang lainnya, ini cuma contoh beberapa aja. Yang berikutnya adalah view. Jadi view ini bertugas untuk menampilkan states dari model. Jadi modelnya itu gimana akan ditampilkan? Apakah akan ditampilkan semua fieldnya? Apakah akan ditampilkan sebagian fieldnya? Tampilannya seperti apa? Apakah di sebelah kiri? Apakah di sebelah kanan? Atau di mana? Itu adalah tanggung jawab dari view. Kemudian perlu diperhatikan bahwa view ini bukan hanya dalam bentuk halaman web, bisa macam-macam bentuknya. Bisa bentuknya adalah JSON file, bisa bentuknya adalah CSV, bisa bentuknya HTML, bisa bentuknya PDF. Jadi bisa macam-macam tergantung dari kliennya. Kliennya minta apa? Ini kalau kliennya minta JSON ya kasihnya JSON ya, tergantung dari permintaan klien atau permintaan usernya. Ingat bahwa view ini tugas utamanya adalah berinteraksi dengan actual user. User tidak hanya manusia, bisa saja user itu adalah mesin. Jadi kalau usernya mesin, tentu format yang diperlukan akan berbeda dengan ketika manusia yang request ya. Jadi kalau manusia yang request mungkin dia mintanya PDF, mungkin dia mintanya spreadsheet, mungkin dia mintanya yang lain-lain ya, atau HTML misalnya gitu ya, yang readable, human readable, dan bisa dipahami ya. Tapi kalau aplikasi atau services yang menjadi usernya, mungkin bentuk datanya akan lebih structured, misalnya nih ya, JSON misalnya, atau CSV, yaitu biasanya yang kalau usernya atau kliennya itu adalah aplikasi tapi bukan manusia ya. Nah itu untuk view. Yang ketiga adalah controller. Tugas utamanya adalah mengorkestrasi aplikasi ya. Mengorkestrasi di dalamnya ada pemrosesan, ada pemanfaatan model, kemudian pemilihan view, kemudian mengatur mengatur apa yang akan dilakukan terlebih dahulu, apa berikutnya, dan demikian seterusnya sampai respons itu dikirimkan kembali ke user ya, dalam bentuk view tentu saja.
ada beberapa keuntungan dan tentu saja ada kerugiannya juga dari pemanfaatan MVC. Yang pertama kita akan lihat keuntungannya, advantages-nya. Yang pertama adalah solusi yang dihasilkan biasanya cenderung lebih modular dan loosely coupled. Jadi komponen yang namanya model itu cenderung loosely coupled atau tidak terlalu tergantung dengan view-nya, dan view-nya juga tidak terlalu tergantung dengan controller. Ya, kayak gitu ya. Jadi loosely bisa kita ganti-ganti gitu ya. Kemudian isolated problems, artinya jika ada persoalan di model, maka kita tidak perlu atau mungkin kemungkinannya sangat kecil sekali untuk melakukan modifikasi di view atau modifikasi di controllernya. Jadi lebih isolated kalau ada problems. Lalu perbaikan kalau mungkin ada atau perubahan yang diperlukan modifikasi gitu ya, itu bisa cenderung lebih lebih mudah lah ya, lebih mudah karena kita nggak perlu nguti-nguti yang nggak perlu ya. Kalau perubahan itu berkaitan dengan bisnis proses, maka kita akan memodifikasi atau besar kemungkinan kita hanya akan memodifikasi controllernya saja tanpa mungkin memodifikasi aspek-aspek yang lain. Jadi perubahan itu lebih simple lah gitu, kita nggak perlu nguti-nguti semuanya. Kemudian ada keuntungan yang berikutnya adalah developer specialization, artinya kita bisa meng-hire specific developer ya, specific type developer, misalnya front end developer untuk ngurusin view. Kita bisa hire juga back end developer khusus untuk controller dan modelnya. Jadi bisa kita pisahin. Oh, saya butuh orang yang ngurusin view ya, cari yang front end. Oh, saya butuh yang main-main dengan business logic. Oh, saya cari back end developer gitu ya. Jadi bisa lebih spesifik developer yang kita hire atau yang project itu butuhkan ya. Jadi kita bisa lebih tepat ya, lebih efektif ketika meng-hire orang. Nah, berikutnya yang terakhir, ini keuntungan yang terakhir adalah ada potensi kita bisa mengembangkan project bisa lebih cepat ya, karena itu tadi terpecah-pecah, komponennya terpecah-pecah, spesifik. Jadi kalau kita butuhnya misalnya nih, kita lagi ngembangin back end gitu ya, lagi intens. Jadi kita bisa hire orang lebih banyak dan masing-masing bisa mengerjakan secara independen. Karena apa? Karena strukturnya sudah clean, sudah lebih jelas gitu ya. Berikutnya kita akan lihat disadvantages atau kekurangannya atau kerugiannya gitu ya. Kerugiannya kadang-kadang untuk kasus yang simple ya mungkin kita nggak butuh MVC ya. Kadang-kadang kalau kita pakai MVC di kasus yang simple itu kayak overkill banget gitu ya, nggak penting banget. Ya udah biasa aja, nggak usah pakai MVC, pakai yang tradisional juga nggak masalah ya. Jadi jangan sampai kita overkill, projectnya kecil, terus kita maksain harus pakai MVC kan, kadang itu nggak perlu. Jadi harus lebih logis lagi ketika mau pakai MVC apa enggak. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai web framework. Di sini adalah definisi secara umum saja, definisi bebas. Pada dasarnya web framework itu menyediakan skeleton dari web application, ini spesifiknya web application ya. Jadi memberikan skeleton, kemudian kita bisa sebagai developer mengembangkan aspek-aspek yang spesifik terhadap kebutuhan kita. Jadi dengan demikian kita bisa fokus ke bisnis proses kita ketimbang memikirkan aspek-aspek yang kecil. Misalnya tadi autentikasi gitu, itu biasanya sudah embedded di dalam web framework, kita tinggal pakai gitu. Jadi kita tinggal fokus ke kita mau ngembangin aplikasi apa nih. Oh, saya mau ngembangin aplikasi perbankan, ya udah fokus ke perbankannya, nggak usah fokus ke bagaimana melakukan autentikasi, bagaimana melakukan otorisasi, atau bagaimana mengkonvert ke PDF atau mengekspor ke PDF. Itu biasanya sudah ada komponen-komponen yang diberikan. Biasanya framework-framework yang kontemporer yang zaman now itu menggunakan MVC ya, di bawahnya itu menggunakan pattern MVC ya, MVC Architectural Pattern. Ada yang full MVC, ada yang parsial ya. Jadi ada framework yang parsial, ada yang full feature MVC atau full stack framework biasanya disebut.
Ada beberapa keuntungan dan kerugian tentu saja dari menggunakan framework. Yang pertama kita lihat keuntungannya, bisa mengakselerasi development proses karena kita nggak perlu ngurusin yang perintilan-perintilan, kita bisa fokus ke bisnis proses kita. Kemudian biasanya strukturnya sudah solid, jadi stable, kemudian well tested dan community back. Artinya community back ini karena community yang ngembangin biasanya kita bisa trust lah ya, kita bisa percaya bahwa kalau ada bug itu atau ada ya bolong-bolong gitu ya bisa di-solve oleh community. Yang ketiga adalah best practices dan standards. Jadi biasanya sudah ngikutin standards. Kalau di PHP namanya PSR, yang ngembangin ya tadi ya, PHP Fix tadi. Nah, untuk kerugiannya yang pertama tentu butuh time, ya butuh waktu, butuh waktu untuk belajar framework baru. Kadang-kadang lompat-lompat framework itu juga bikin pusing juga ya. Jadi biasanya kita akan pakai satu atau dua framework, kita mastery di sana dan kita nggak akan switching lagi. Tapi bagaimanapun juga untuk belajar ya tentu takes time ya, karena mungkin di framework yang satu dengan framework yang lain itu pendekatannya agak beda meskipun standarnya sama, tapi ya tentu ada detail-detail yang akan bervariasi. Yang berikutnya, kerugian yang berikutnya, kekurangan berikutnya adalah kadang-kadang untuk kasus yang simple, kita nggak perlu pakai framework. Jadi jangan sampai kita overkill. Seperti tadi, kita nggak butuh pakai framework, kita maksa pakai framework hanya gara-gara pride gitu, itu nggak bagus juga. Jadi harus dipertimbangkan, di-balance antara apakah ini butuh pakai framework atau ini nggak butuh pakai framework. Secara umum, web framework itu bisa digolongkan menjadi dua, secara umum aja. Ada yang parsial, ada yang full stack. Mungkin Anda pernah dengar full stack ya. Nah, untuk full stack, framework yang full stack itu adalah framework yang menghandle semua layer ya. Semua layer itu dari datanya, kemudian business logicnya, kemudian presentation atau view-nya juga dia tangani, semua ada di situ. Jadi full lah, semuanya komplit di situ. Contohnya kalau di PHP ada Y, ada Laravel tuh bisa digolongkan ke tipe full stack ya. Kemudian untuk di Python ada Django ya, kalau nggak salah Django ini termasuk. Bisa juga menggunakan Spring ya. Spring itu memang ada beberapa beberapa produk di sana yang bisa dipakai, kemudian menjadi satu ekosistem ya. Itu Spring itu di Java Enterprise biasanya. Kemudian ada yang partial framework, itu adalah framework yang spesifik di area tertentu ya. Misalnya ada framework yang spesifik di controllernya, di aspek C-nya, controllernya, misalnya Lumen, kemudian Select, Slim, macam-macam. Nah, untuk partial framework yang fokus ke view, misalnya Twig, yang Anda udah pakai ya, bagian mungkin Anda udah pakai, kemudian ada Blade, nah macam-macam ya. Nah, untuk data layer ada Doctrine, ini di PHP semua ya, Doctrine, Cycle, kemudian ada Midu ya, udah pernah kita contohkan. Jadi ini adalah contoh saja, masih banyak sekali yang lain di luar sana in the wild. Anda bisa coba explore dan coba lihat-lihat lah seperti apa sih. Berikut ini adalah hal yang perlu Anda lakukan berkaitan dengan project Anda dan tentu saja berkaitan dengan topik hari ini. Yaitu silakan Anda dan kelompok Anda untuk memilih framework yang akan Anda pakai untuk pengembangan project. Tentu saja nanti kita akan migrate ke sana. Saya sarankan untuk berkonsultasi dengan TA untuk memilih mana yang sebaiknya Anda pakai. Lalu sebelum memilih, saya sarankan untuk membaca dokumentasi sehingga Anda benar-benar yakin dengan apa yang Anda pilih ya, nggak sembarangan pilih gitu ya. Itu saja untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada sesi-sesi pembelajaran berikutnya. Ciao.